Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus sopan nih karena kita mau ngomongin mas-mas yang lagi mau minta maaf, jadi harus sopan. Mbak-mbak juga ada yang mau minta maaf kan, jadi harus sopan. Nggak boleh yang kayak geruduk gitu, nggak boleh. Pembawaan kita nggak boleh bercanda ya, karena Nggak boleh, akan nggak kita boleh. bahas ini sangat serius. Ya betul Iya betul sih? betul betul. Iya. Iya. Kita mulai dari mana nih? Soalnya kayak ada dua sih, gue merasa ada dua idol yang lagi jadi talk of the town atau gimana, jadi trending topic. Talk of the town bahasa gue, kayak jadi trending topic di beberapa seminggu kebelakangan inilah, rame lah. Kita mulai yang mana dulu, Ron? Kita mulai dari yang orang kaya dulu lah. Orang kaya, dua-duanya kaya tahu. Lah, yang paling kaya sekarang kan Big Hit. Kita ngomongin Big Hit dulu aja gimana? Aku malah ngomongin Big Hit. Gimana? Kayaknya lo lebih paham sih kalau kayak kita ngomongin Big Hit nih. Jadi Big Hit dulu apa yang mau minta maaf dulu? Aduh, orang tadi openingnya minta maaf, gimana sih? Ya udah. Maaf membuat Anda bingung. Ya udah yang minta maaf dulu deh. Tapi ceritain dulu, enlighten me dan teman-teman yang dengerin ngedrakor. Kenapa sih ngedrakor Ya, terus ke sumpah ya. Koreaan? Udah, kita berhenti, gue udah males. Coba, dan lu nyuruh gue buat ngejelasin. Gue tadi mau minta lu yang ngejelasin. Ke Koreaan, yang ngedengerin ke Koreaan. Ada apa dengan Mas Han nih? Masa Mas Han bos gua dong dulu. Iya, makanya mantan bos lo kan, Han Christie. Han Stray Kids. Jadi Han begini. Stray Kids ini kenapa sih? Han Jisung. Jadi tuh waktu itu pada saat si Han berumur 13 tahun dia pernah upload, kayaknya dia aktif bikin lagu lirik-lirik rap gitu. Dan waktu itu ketika masih berusia 13 tahun, yang masih mungkin gua nggak tahu apa dia udah trainee atau gimana, dia upload kayak semacam mixtape yang dimana liriknya itu sangat ofensif. Ofensif? Ofensifnya ini ada kata N-word tahu kan ya, N-word. Terus ada lirik-lirik yang mengejek, gue gak tahu istilah mengejek, memojokkan, atau lirik yang ofensif ke kaum disabilitas sama pekerja Asia Tenggara gitu. Dibilang lah, maksudnya itu rame, tiba-tiba di Twitter itu langsung viral. Padahal itu kayak lagunya udah di take down sih. Jadi itu diupload di channel YouTube personalnya si Han sebelum dia debut di Stray Kids. Dan itu sebenarnya udah di take down, tapi entah kenapa ini baru viral lagi nih. Maksudnya gue juga nggak tahu pemicunya apa yang memviralkan, akun mana duluan yang memviralkan, gue juga nggak tahu ya. Karena itu jujur nih, Jisungnya jadi trending kan, karena kayak orang-orang nyebutnya Han Jisung. Tapi gue kan itu Jisung nih trending topik. Gue touch dong kalimat Jisung gitu. Yang keluar mah Park Jisungnya NCT. Iya. Nah iya. di situ kayak clash nih, karena sama-sama Jisung kan, kayak Park Jisungnya bersih-bersih, Han Jisungnya juga bersih-bersih. Jadi gue sebagai orang di luar fandom, ya maksudnya gue pengen cari tahu ya ini kenapa, apa permasalahannya, viralnya kenapa. Gue jadi informasi gue ke distorsi banget nih, kayak wah ini sampai orang bedain, ini namanya Park Jisung, Han Jisung, yang ini jangan dibedain. Karena mungkin orang kalau kita ngeliat Jisung, mungkin ada juga yang associate Jisungnya NCT. Wah Jisungnya NCT bermasalah nih gitu. Kayak gue sebagai orang luar itu pas gue ngecek trending topiknya tuh gue ke distort banget sama informasinya kan, kayak anjir ini apa kok bersih-bersih ya. Akhirnya gue cari di Google lah, maksudnya gue ngetik di Google gitu. Oh ternyata gara-gara postingan mixtape lirik rap mixtape-nya waktu pre-debut, karena liriknya ofensif yang sangat ya biasalah itu yang mengejek karena dia pakai N-word, terus orang kulit hitamnya merasa ke-trigger, dan liriknya juga ofensif. Disitulah kayak wah rame deh, kayak oh mana nih permintaan maaf, ayo kita email JYP dan segala macamnya. Sampai akhirnya Han Jisungnya, gue nggak tahu pas hari itu juga ya, dia langsung menulis surat tulis tangan permintaan maaf kalau dia benar-benar merasa bersalah, kalau itu dia mengakui kalau itu dia. Jadi dia bilang walaupun umur gue saat itu muda, itu nggak bisa dibenarkan gitu. Walaupun gue nulis liriknya pada saat gue masih ignoran lah ibaratnya, gue nggak bisa dibenarkan, gue tetap salah. Jadi intinya seperti itulah kurang lebih kasusnya Han Stray Kids. Kasian ya. Kenapa?
karena ya umur 13 lagi pengen-pengennya berkreasi gitu. Tapi di drag lagi kayak ya umur 13 gitu kan, orang apa sih yang bisa disalahkan dari masih anak-anak ya gak sih? Kayak gue ngerasa kayak kasihan aja sih kalau misalkan permasalahan itu jadi akhirnya, iya maksud gue nggak apa-apa kalau misalkan dia orang misalkan marah nih gitu terus dia akhirnya minta maaf kan, oke bagus. Cuman kayak gimana gitu kalau rasanya kalau misalkan lo masih umur 13 terus lo bikin lirik rap yang mana kan rap itu memang bahasa kasar kan sebenarnya. Iya bahasanya kan pasti kayak gitu kan, maksudnya nggak di Korea nggak di US juga kan pasti kayak gitu kan. Kayak ya, lo liat Rich Brian aja gitu pas awal-awal. Iya dulu kan kan juga pasti lagunya kayak gitu-gitu juga kan, kayak ya dan ya udah gitu. Tapi ini masalah konteks dan masalah culture sih, beda culture. Kalau Rich Brian mungkin kalau di sini nih misalnya kayak oh ya misalkan sekarang gue debut usia 30 gitu terus tiba-tiba rekaman rap misu-misu gue di usia 12 bocor gitu, kayaknya orang ya udah nggak sih kayak ya udah emang kenapa gitu. Gue juga karena kita di Indonesia gitu soalnya. Iya. Gue juga sependapat sama lo, apalagi sebenarnya gue merasa si Han itu lebih ke cultural ignorance dan kita pun semua mengalami hal seperti itu. Gue juga ignorance dulu, gue nggak tahu ngatain orang kulit hitam dulu. Ini akan ofensif sih gue bilang. Gue nggak bilang orang kulit hitam itu negro. Padahal gue baru sadar setelah gue dewasa. Waktu kecil gue mana tahu sih. Lu belajar PPKN, lu nggak belajar cultural konteks kayak istilahnya xenophobic lah. Istilahnya. Emang lu belajar waktu itu waktu kecil? Oh di sekolah tuh nggak ada kurikulumnya sih yang mempelajari hal itu. Itu kan dari lu belajar dari sosial media kan. Apalagi ya dulu sosial media nggak ada. Jadi memang apa yang dilakukan Han memang salah, tapi mengingat dia waktu itu masih kecil dan cultural ignorance yang benar-benar dia belum paham, apalagi kan dia pasti inspirednya dari hip hop kan, hip hop orang kulit hitam yang memang suka masukin kata-kata seperti N-word dan ya itu kan mereka boleh aja karena mereka memang komunitas kulit hitamnya kan tapi kan lo orang Korea memang diajarin ada kurikulumnya, lo nggak boleh sembarangan kan, mereka kayak cuman amati tiru coba gitu loh. Pakai bahasa kasar ya gue tulis aja bahasa kasar gitu. Jadi dan dia juga masih underage juga kan. Masih underage iya. Tapi gue sangat suka banget dengan ucapan minta maafnya si Jisung ini. Menurut gue sangat wise, yang dimana dia bilang walaupun umur gue muda tetap gue nggak bisa disalahkan. Menurut gue itu salah satu tanggapan, maksud gue bentuk permintaan maaf yang sangat wise sih. Kayak ya gue benar-benar merasa bersalah walaupun waktu itu gue masih anak kecil, tapi kayak hal itu tetap tidak dibenarkan. Itu memang benar karena liriknya memang ofensif gitu. Jadi kalau menurut gue ya bukan berarti Han Jisungnya lo harus auto cancel dia, bukan berarti dia menjadi sosok yang sangat wah kayaknya dia bikin rugi orang kulit hitam di seluruh dunia gitu kan. Kulitnya bukan dari liriknya Han Jisung, maksudnya akarnya bukan dari itu kan. Maksudnya betul. Seakan-akan hidupnya tuh hancur gitu gara-gara lirik yang ditulis oleh seorang anak kecil. Tapi gue nggak memungkiri memang ada mungkin yang ke-trigger, pasti ada lah yang merasa kok nulis liriknya gini banget ya, sebagai punya orang tua yang kerja di Korea Selatan yang sering kena rasisme. Mungkin ada ya, pasti ada lah beberapa pihak yang tersakiti, tapi bukan serta-merta menjadikan Han Jisung itu berarti orang yang sangat berdosa lah atau apa gitu kan. Dia mengakui itu dan dia merasa malu juga, dan itu udah langsung di take down kan. Kayak iya, dan maksud gue kayak kalau kejadian-kejadian yang terjadi ketika pre-debut dan juga ketika lo masih remaja atau masih belum usia legal gitu, menurut gue ya masih lah hitungannya kayak sesuatu yang emang kenakalan anak-anak gitu loh, yang maksudnya ketika emang dia dewasa mungkin dia tahu nih ini akan mencuat gitu ya, dan dia juga udah siap kalau itu mencuat gitu. Maksud gue dia juga udah punya permintaan maaf gitu untuk itu, dan dia tahu soal kesalahan itu. Cuman sayang banget kalau misalkan ada orang-orang yang masih nge-cancel gitu ya setelah tahu kalau ternyata ya itu kan kesalahan pas masih dia belum tahu apa-apa gitu. Kayak misalnya sesuatu yang emang ya anak-anak, apa sih yang bisa disalahkan dari anak-anak gitu loh, maksud gue kayak. Dan ketika di usia itu otomatis kan sebenarnya yang harus disalahkan kan bukan si Han Jisung gitu. Maksud gue kalau misalkan lo emang mau main salah-salahan nih, ya lo salahin orang tuanya lah.
Kan dia anak-anak, kenapa orang tuanya nggak ngasih pendidikan yang bagus buat anaknya? Harusnya kan gitu kan. Itu juga apa ya, gue merasa yang kasusnya Han ini tuh memang udah jadi ibaratnya orang jumping on the bandwagon, emang seneng aja karena ada Seneng ngejatuhin orang lain ya. Ada idol yang bukan favorit lo kena masalah, terutama masalah cultural dan isu rasial, paling pinter lah. Kayak gini kan, you don't deserve black people kalau ada, macam-macam deh pokoknya, yang terutama western standard yang dengan segala argumen-argumennya itu, kalau misalnya kejadian di favorit lo paling dia juga kicep gitu loh, kayak ini mumpung kejadian di grup orang lain yang bukan gue suka, ikutan aja. Maksudnya gue juga tahu ya, jadi itu yang western fans western yang terlalu vokal sampai keluar dari jalur itu, yang menurut gue bikin permasalahannya Han ini malah makin kayak snowball gitu, yang sebenarnya ya udah kelar nih, minta maaf. Ya gue juga akhirnya jadi tahu apa hal isu-isu sensitif yang salah di liriknya si Jisung, tapi mereka tuh kayak lebih seneng hating aja. Jadi fokusnya bukan apa sih yang salah, apa yang bisa kita pelajarin sih dari liriknya, apa yang dari lirik salahnya si Han, tapi mereka memang memanfaatkan hal niat itu. Pengen ngatain aja gitu. Emang nyari celah buat ngatain aja gitu kan. Wah, kayaknya tuh seakan-akan hina banget si Han ini. Maksud gue, apaan sih bos, kayak anak kecil. Tapi ya walaupun itu memang salah, salah, tapi jangan sampai death threat lah. Seakan-akan Stray Kids member yang lainnya juga, ini nih Triraca, Bang Chan juga bawa liriknya dulu ada yang misoginis. Wah, itu udah merembet kemana-mana. Apalagi kayak sempat ada gara-gara masalah namanya Jisung ini sama kayak sempat clash juga nih antara dua fandom. Gue melihatnya hal seperti itu. Itu nggak penting sih, itu nggak penting sih jujur. Lo nggak bisa clash cuman gara-gara nama ya. Mohon maaf, ini lo udah ngomongin nama nih. Mereka bukan orang Indonesia yang namanya bisa panjang banget, Anindita Nuriski Hadi Wiryo atau apa gitu tuh nggak bisa. Mereka cuma 3 suku kata, paling banter 4 deh gitu loh. Dan apalagi itu pasti akan ada sama semuanya. Mereka tuh satu keturunan semua tuh. Kalau satu Kim mungkin ada yang Kim Jisung berapa di Kim, yang di Park Jisung ada berapa, yang Minyuk Park gitu. ada berapa nama Lee Minyuk itu nggak penting sih, itu sangat nggak penting menurut gue. Iya, makanya yang pas dari trending topik itu, gue sebagai orang di luar fandom, gue pengen cari tahu informasi gue nih kayak apaan sih nih, sampai gue nanya di grup kan, ini kenapa ya kok Jisungnya kok malah ngomongin Park Jisung gitu. Terus gue bilang aja, Park Jisung pemain bola kali, maksudnya Park Jisung juga ada yang pemain bola gitu. Itu maksud gue bersih-bersih, dua fandomnya juga bersih-bersih. Terus ada yang bilang, iya nih gara-gara Jisungnya ada masalah, ngelimpahinnya ke Jisung NCT. Terus ada juga yang bilang si fandom NCT-nya nggak mau nih nama Jisungnya kotor gara-gara ini. Lah padahal namanya sama ya bos, maksud gue. Gue sampai ini tuh kayak ayam sama telur, Ron. Gue nggak tahu mana yang duluan memulai clash itu, tapi menurut gue kayak ayam sama telur, karena udah apa ya, itu informasi udah campur aduk. Gue pengen cari tahu, orang-orang malah bersih, orang gue pengen cari tahu informasinya kan. Padahal kalau misalkan melihatnya secara wise gitu ya, kayak kalau misalkan ada satu misalkan fandom akun gede nih, ini waktunya kita ngomong akun gede nih ya sekarang ya. Kalau ada akun gede nih yang tahu permasalahannya, kan lo tinggal ini aja kan, kayak kalem aja gitu. Yang lagi diomongin tuh bukan si Park tapi si Han gitu kan. Udah intinya gitu sekali aja, terus jangan menimbulkan kepanikan berlebihan di antara orang-orang yang kayak misalkan lo nih. Iya, lo kayak misalkan kan nggak 24 jam juga online kan, nggak tahu nih perkembangan kayak gimana. Tiba-tiba kita buka, kok tiba-tiba Jisung trending gitu. Padahal sebenarnya yang diomongin itu si Han-nya, bukan si Park-nya gitu. Itu sih benar. Gue setuju banget sama lo yang tadi, kayak kalau misalkan si fansnya Park nggak terlalu banyak nge-tweet, kan nggak jadi trending dong harusnya. Ya maksud gue orang akan fokus dong ke satu aja nih, ke si Han aja, nggak ke Park gitu maksud gue. Ya maksud gue kalau ini tuh gue udah sering banget ya Ron, gue bilang ini, seandainya emang ada lo terkena masalah misalnya kayak Han ini yang terkait masalah culture ini, menurut gue bukan lo sembunyikan, bukan lo menghindar gitu. Maksud gue embrace aja, nggak apa-apa, ini pembelajaran. Betul, Han ini juga mengakui gitu, kayak ada yang nanggepin juga nih di DM ke Korean Twitter, bacain deh Ron, dia nanggepin kasusnya Han. Oke, ini langsung ke sesi curhat, tapi nggak apa-apa kita karena ini masih
dia ngomongin Han. Sebenarnya kenapa ya fans internasional ada aja kelakuannya wak. Tapi tadi baru aja rame-rame banyak yang minta Han Jisung Stray Kids minta maaf karena lirik rapnya yang menghina atau semacam itu ke orang-orang kulit hitam, pekerja asing, bahkan orang gendut. Tapi aku lihat lagi itu lirik rapnya juga dibikin tahun 2013 yang mana si Han Jisung baru berumur 13 tahun, baru lulus SD. Dan kenyataannya video dia nge-rap itu udah di take down, bahkan sampai minta ke fans-fansnya jangan di-repost lagi karena ada kata kasar dan lain-lain. Mungkin mereka ke-trigger atau gimana ya Kak, jujur aku gak habis pikir. Sampai ada yang bawa-bawa mati lah, ngancemnya udah brutal banget. Mungkin aku akan merasa masuk akal kalau itu dirilis 2-3 tahun ke belakang atau baru-baru ini. Lah dia kan baru lulus SD. Ya ampun, dulu aku mah pas lulus SD juga belum sedewasa sampai sekarang mikir isu-isu sosial ya Kak gitu. Ya betul sih, itu make sense banget. Dan bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan gitu, kenakalan ketika anak-anak gitu. Iya, maksud gue kita sebagai fandom, misalnya fandom stay itu menurut gue nggak usah panik dengan kasusnya ini, karena menurut gue si Hannya juga nggak menulis saat dia sudah debut gitu. Kalau misalnya dia menulis saat udah seperti sekarang, wah itu menurut gue kurang ajar sih, karena ya itu udah ofensif lah untuk fans internasionalnya juga kan. Ini dilakukan waktu SD, dan kalau memang ini mencuat nggak usah panik gitu loh, nggak usah panik, gak apa-apa, embrace aja. Hannya juga minta maaf. Maksud gue nggak usah terlalu memikirkan kayaknya aduh aku takut Hannya kenapa-napa. Gue yakin sebenarnya lo lebih mengkhawatirkan dengan kondisi lo sih daripada mengkhawatirkan kondisi idol lo. Lo udah terbiasa dengan kedamaian, lo ada masalah dikit tuh paniknya sebenarnya lo mengkhawatirkan diri lo sendiri daripada idolnya, kalau menurut gue ya. Karena gue yakin ya menurut si Hannya tulis tangan, maksud gue dia stay strong banget mengakui hal itu, admit it, terus dia mengakhiri semua masalah ini dengan sangat bijak. Kayak menurut gue kayak tuh kan, maksudnya ini bisa berakhir dengan baik gitu. Permintaan maafnya juga tulus dan bagus menurut gue. Jadi apa yang lo khawatirkan dengan cara bersih-bersih search terus fandom lainnya juga ikut-ikutan lah, itu kan gue jadi apa sih gitu. Gak efektif ya untuk. Iya, tanggapi aja dengan bijak. Iya benar, tanggapinya tuh dengan chill aja gitu. Kalau maksudnya kayak mungkin kalau misalkan kalau ke trigger tuh nggak apa-apa. Kalau gue belakangan ini kalau ke trigger tuh biasanya akan komentar kalau memang gue udah tahu backgroundnya gitu. Tapi kalau gue nggak tahu, biasanya gue tanya dulu nih sama timeline gue, kenapa sih guys, apa yang terjadi gitu. Kalau udah baru gue marah-marah gitu. Tapi kalau misalkan cuman ngelihat gini terus tiba-tiba marah-marah, kayak gue juga nggak tahu ya mau marah-marah kenapa gitu. Jadi semua tuh kan sebenarnya ada konteksnya ya. Kayak kita ngomongin Han aja misalnya, ya kan konteksnya dia lagi anak-anak nih, lagi pengen berkarya ketika dia masih bocah gitu. Dan apa sih yang diketahui oleh anak umur 13 tahun? Dia kan cuma tahu yang dia denger aja kan. Kayak tadi Dita bilang kan, dia cuma mengamati, tiru dan mencoba gitu, memodifikasi gitu kan. Dan ya kita stay aja di sini kan, stay aja di konteks itu gitu. Maksudnya kayak dia lagi anak-anak, bukan sesuatu yang bisa disalahkan gitu. Tapi kalau misalkan pada akhirnya permasalahannya jadi besar dan di fandom internasional, karena emang ini kan lebih sensitif ke mereka ya, bukan sensitifnya mungkin di culture timur gitu. Ya berarti mereka dengan pendapat mereka ya kita nggak bisa ngatur itu juga. Betul, cuman kan sebenarnya permasalahan ini pada akhirnya sudah selesai dengan si Han-nya minta maaf kan. Kecuali kalau misalkan dia ignoran lagi nih ketika ini udah ke blow up dan dia ignoran, ya itu deh boleh tuh baru kayak mulai kayak cancel gitu. Tapi ya cancelnya ya terserah sih. Ini kan permasalahan pribadi ya. Lo mau cancel kayak enggak kayak itu kan terserah lo juga gitu. Cuman yang lucu itu aja sih yang masalah nama sih. Karena kan yang soal nama kan emang sesuatu yang emang ini tidak bisa dihindarkan gitu. Bahkan ketika kita nggak ngomongin Jisung sama Jisung deh, Hwening kayak sama Kim Jong In dah gitu, yang kayak ya lah yang debut duluan siapa, yang rame kok siapa gitu kan. Waktu itu kan sempat tuh permasalahan nama juga. Iya, karena namanya Kai sama Kai, yang kayak itu sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan sih. Kalau kalau nama di K-pop tuh, kecuali kayaknya itu udah di trademarkin baru nggak bisa. Kayaknya sih kalau KSM udah ya. Udah. Oh, nama Kai. Ya. Kayaknya nih. Tapi gue nggak tahu term and conditionnya, maksudnya dalam ranah apa. Biasanya kan ada term and conditionnya tuh kayak ya kalau
kayak kan as a brand nih gitu kan. Kayak ya lo nggak, kalau lo misalkan mau kasih nama brand lo Kai tapi lo beraktivitas di entertainment Korea juga mungkin nggak boleh. Tapi kalau misalkan lo mau namain Kai tapi bikin bisnis pet shop gitu, oh ya boleh aja karena Kai Pet Shop kan nggak ada hubungannya sama Kai di entertainment gitu. Mungkin kayak gitu ya termnya. Tapi gue juga nggak, itu harus cek lagi sih, gue nggak tahu. Cuman asal ngomong aja barusan. Kai Pet Shop. Ya itu sih selain ini juga kasusnya menurut gue nggak 11-12 nggak sih yang terjadi sama Jifren-nya Sowon. Nah itu apa sih? Jifren tuh kenapa sih? Kok tiba-tiba Nazi itu kenapa anjir, sih? Gue mau nanya sama lu. Nazi itu kenapa sih sebenarnya? Enggak, dia tuh gue nggak bisa bilang. Awalnya ini dia ngepost di Weverse sampai akhirnya dia posting di Instagram feed. Dia foto meluk patung manekin yang seragam Nazi gitu. Pakai seragam Nazi di mana itu ada lambang swastika di topinya. Gue pertama kali melihat itu ini menurut gue sama dalam kasusnya Han dalam artian culture ignoran, karena di Korea kan nggak mengalami world war-nya Nazi kan. Mungkin mereka lebih familiar dengan histori, dengan sejarah ya. dengan Jepang. Kayak kita mah VOC aja. Gue juga masalah Nazi ini gue paling juga tahu luaran doang gitu loh. Gue juga nggak tahu. Ini tuh kayak kemarin yang pas pernah di Indonesia ribut-ribut soal Palu Arit nggak sih? Oh mungkin lo hidup nggak pada masa itu? Kayak waktu itu kalau nggak salah ada pagean pokoknya entah putri atau miss apa gitu ya Indonesia gitu yang pakai t-shirt itu ada logo si Palu Arit itu, terus rame kan karena dia mungkin perwakilan PKI dari pagean gitu. Iya karena PKI karena mungkin kayak misalkan kalau misalkan kita nih di Indonesia foto sama patung Nazi mungkin memang tidak terlalu relate kan, kayak tadi lo bilang itu karena kan kita tidak mengalaminya gitu. Tapi kalau misalkan sama Palu Arit pasti relate banget dong. Kita pernah berada di masa-masa itu. Ya itu sih benar. Ini kita konteksnya jadi cultural ignorant karena dia Jifren dan dia udah punya fans internasional gitu sih. Saya setuju untuk menjelaskan. Gue pertama kali melihat fotonya Sowon, udah lihat fotonya belum? Udah. Maksud gue itu gue merasa gimana ya? Itu seragam yang juga gue sering lihat di game dan anime. Jadi gue nggak tahu itu spesifik Nazi juga, ngerti nggak? Gue sebagai orang awam yang memang tidak terpapar dengan sejarahnya Nazi Jerman, gue merasa itu tipikal seragam tentara Eropa zaman dulu. Gue nggak ngeh ada swastikanya lambang swastika Nazi itu, gue nggak ngeh karena kayak kecil di topi doang. Jadi gue melihat ya di Attack on Titan juga pada pakai seragam gitu. Jadi gue mungkin merasa sebenarnya Sowon juga hal seperti itu, kayak ini nih yang sering gue lihat gitu, kayak manekin pakai baju seragam tentara Eropa. Nggak, maksud gue bukan berarti si serta merta si gara-gara Sowon foto dengan manekin Nazi dia dibilang anti Jewish lah. Waduh banyak banget deh istilah-istilah kerennya, antisemitik. Waduh gue aja kagak paham tuh ya. Maksudnya gue bingung gitu, kayak ya dia murni karena melihat ya itu manekinnya pakai seragam aja. Seragam apa? Seragam tentara ya. Tentara. Ya kan itu seragam keren ya, maksud gue ya. My Chemical Romance kayak pernah deh pakai seragam kayak gitu. Atau kalau mau mikir simple juga kayak sesimpel kita masuk nih ke Madame Tussauds gitu. Terus kita foto gayanya kayak apa ya, peluk gitu kan. Ya udah peluk aja ya, mungkin itu kebetulan aja nih. Dia Sowon, dia Jifren gitu. Dia punya fans internasional dan ada logo Nazi di situ dan itu isu sensitif. Iya. Dan kalau menurut gue Korea itu lebih sensitif isu sejarahnya kalau misalnya berkaitan dengan negara Jepang gitu. Kayak misalnya yang matahari terbit atau matahari terbenam ya, gue lupa. Bendera itu baru sangat sensitif di Korea karena ya mereka itu ada sejarah kelamnya di situ. Kalau menurut gue nggak bisa expect untuk Sowon yang menghabiskan waktunya dengan menjadi trainee mendapatkan edukasi secara formal, edukasi sejarah seluruh dunia, kan nggak juga ya, maksud gue. Kayak nggak maksudnya istilah-istilah kayak dia anti Jewish lah, anti semistik, ya enggak, karena murni have fun aja ya udah. Tapi memang maksud gue Sowon setelah itu nggak lama, kayaknya nggak sampai 5 menit langsung nge-delete kan, kayak dia sadar gitu. Tapi gue juga balik lagi kayak argumen gue yang di Han, gue sangat mengerti buat orang-orang Jewish yang merasa itu ofensif banget karena memang Nazi itu kan sejarah kelam di Jerman. Kalau lu bahkan lu nggak boleh ngomongin gitu di Jerman, ngomongin Nazi kayak itu dosa yang Jerman nggak mau ungkit-ungkit lagi lah. Maksudnya orang mungkin fans Jifren Jerman juga ada yang merasa
tersakiti, gue mengerti banget itu hak lo. Ya, Lo betul. menerima maafnya Sowon atau enggak terserah, itu hak lo. Tapi bukan berarti si Sowonnya itu sebagai sosok yang wah kesannya tuh Dosa banget ya. dosa, kesannya berarti itu ya. Nazi, dosa-dosa Nazi diwariskan ke Sowon gitu. Sowon melanjuti ideologi Nazi kan enggak, dia sibuk aja jadi trainee gitu. Udah simpel Iya itu. betul. Ya, Karena emang kan kalau misalkan permasalahan kayak gini, yang pertama mungkin sebenarnya betul kata lo tadi, kayak bukan Sowonnya yang salah gitu. Kayak gue yakin sih selama ini gitu ya, dia selalu berusaha, dia sebagai trainee gitu pasti berusaha untuk mengimbangi kayak gimana gue bisa latihan vokal, latihan dance di saat yang sama mungkin dia juga harus belajar bahasa gitu kan. Kalau menurut gue dengan isu-isu yang seperti ini tuh dan ini sering banget muncul, dan sekarang K-pop udah menyasar internasional banget tuh, kayaknya emang manajemen tuh emang harus ada ya kurikulum cultural appropriation itu ya. Iya, harusnya iya. ya nanti di trainee-nya gitu. Jadi kayak lo boleh punya Instagram, tapi ini hal-hal yang gak boleh lo upload gitu. Misalnya kayak pacaran, apa, sendok, hati-hati bayangannya nanti kelihatan gitu kan. Terus makan di tempat gelap ya. Iya, terus foto sama manekin, lihat dulu manekin itu ada apanya. Jadi kayak gitu. Emang ini nggak semuanya tanggung jawabnya si Sowon sih sebenarnya. Dan karena kan dia juga gue baca kan beritanya dia lagi ada di ini kan, behind the Cafe scene sebenarnya, iya. VCR kan. Jadi itu konteksnya juga lagi kerja berarti kan, dan di situ kan under apa namanya, supervisi dari manajemen ya. Makanya ketika gue tadi pas ngelihat beritanya Han yang ngomong itu Han-nya langsung, dan ketika gue ngelihat beritanya Sowon yang ngomong Source Music, gue jadi tahu nih, oke, ini emang salahnya Source Music sih, karena itu dia konteksnya si Sowon lagi kerja. Kalau si Han kan iya, dulu dia sebelum JYP kan, jadi kan Iya, JYP juga kayak nggak bisa, Han itu lo yang tanggung jawab karena lo masih 13 dan lo masih belum under JYP waktu itu. Iya, Gitu. ya? Jadi bener Han dia ngomong lewat personalnya Instagram dia kalau ini kan Source Music yang ngomong ya, karena emang dia si Sowonnya lagi kerja gitu, dan itu ada di konten manajemen yang punya gitu. Iya sih, gue baru ngasih dari yang lo, kayak gue baru sadar gitu pas yang tadi lo ngomong, yang tadi lo bilang, karena gue masih banyak baca komen yang dimana ada yang nggak suka cara Sowon minta maaf harus lewat source music gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, yang tadi lo bilang, oh iya itu saat itu konteksnya memang dia lagi bekerja, jadi Dia lagi memang kerja kan, dijelasin harusnya juga di di-handle permintaan maafnya manajemen. kan. Iya betul, setuju banget sih. Dan Jadi nggak apa-apa sih kalau Sowon nggak ngomong juga, ya ini bukan salah dia kok, manajemen juga yang bolehin kalau menurut gue ya. Iya sih, itu make sense juga sih, karena ya itu si Sowonnya kadang masih suka di drag, berlindung di balik agensi gitu. Iya, nggak apa-apa. Nih emang dia. Nih kita ada di memang agensi tugasnya seperti itu kan. Aduh pusing deh gue nih. Nih apa kalau Dita bilang dua sisi mata pisau gitu kan. Mulu, ya. Iya kan, kayak yang satu kalau manajemen nggak ngomong, manajemen dimarahin. Yeah. Yang satu kalau manajemen melindungi artisnya dimarahin, berlindung di balik manajemen. Nih fans maunya apa sih anjir? Iya maksud gue, ya gue yakin pasti Sowon pengen ngomong langsung lah, tapi mungkin harus ya kita baca dulu nih, maksudnya permintaan maafnya kalimat per kalimatnya kita bikin yang baik gitu ya. Nah daripada sembarangan nulis nanti malah ofensif lagi, kalau menurut gue ya kagak apa-apa ya. Iya, makanya balik lagi lihat konteksnya aja. Soal lagi dia lagi syuting, dia lagi ada di VCR, dan itu lagi konteks lagi emang mau lagi promo VCR nih, jadi dia pengen upload lagi kayak lagi kerja gitu. Beda sama misalkan si Han gitu kan. Tapi tadi kalau ngomongin soal Han juga, gue juga tadi sempat mikir kayak Han pasti nulis permohonan maaf ini ditemenin nih sama lawyer ya kan, ditemenin nih sama JYP, jadi biar bahasanya rapi gitu. Iya, jadi ya cuman ya, tapi balik lagi ke permasalahan keduanya, si Han bikin salah ketika dia masih anak-anak dan dia minta maaf secara personal, dan si Sowon minta maaf karena lewat manajemen karena foto itu diambil ketika dia lagi kerja, kecuali memang mungkin dia lagi off nih, Jifren lagi liburan, terus tiba-tiba dia foto gitu di Jerman misalnya, terus ada mural Nazi misalnya yang mungkin gue juga nggak tahu juga ada atau nggak di Jerman, terus dia meromantisasi itu, ya itu kan, tapi Sowon kan lagi liburan gitu kan, kita nggak bisa ngelarang juga, kata manajemen mungkin gitu, mungkin Sowon baru minta maaf personal gitu kali ya. Sih gue, tapi ini ya menurut gue 11-12 mirip lah, intinya cultural ignorance yang terjadi. Jadi kita nggak bisa expect idol itu harus punya referensi culture yang wah kayak harus seluruh dunia tuh
ini Harus 6 SKS dulu tahu, kayaknya iya. kuliahnya Maksudnya tuh kalau misalnya nih K-pop di manajemen. tiba-tiba masuk pasar Afrika, makin berat lagi dah tuh pelajarannya. Kan biar nggak makin sensitif kan nih gitu. Belum lagi pokoknya apalagi mengglobal, fansnya udah kayak memang idealnya memang harus belajar sih, tapi tolong kalau memang seandainya ada idol yang cultural ignorance, nggak berarti dia tuh jahat sih, serius deh. Lebih jahat melakukan kejahatan seksual, nyetir sambil mabok kalau menurut gue, serius. Ya, nyetir sambil mabok terus ada yang meninggal ditabrak gitu ya. Iya. Iya sih benar. Kayaknya efek menyakitkannya bener kata lo sih, emang lebih sakit impactnya kalau dia justru society ignorant kayak nyetir sambil mabuk, pelecehan seksual dibandingkan dengan kayak cultural ignorant yang kayaknya memang ini itu mungkin bukan kulturnya mungkin dia tersinggung, gitu. Iya, bukan ranahnya dia juga dan dia juga tidak tahu juga kalau yang nyetir sambil mabuk kan pasti dia tahu lah orang dia habis minum, harusnya kan dia nggak boleh nyetir, ya kan? Kecuali itu kalau kayak sexual assault juga dia pasti tahu lah orang dia sadar kok melakukannya gitu. Mungkin kalau misalnya culture ignorance udah dikasih tahu dia masih melakukan yang hal sama, mungkin kayak kita bukannya kemarin lo ada masalah ini ya gitu, mungkin baru kita mempertanyakan ya, lu terserah lu mau memaki-maki memaafkan, tapi jangan sampai death threat, jangan sampai apa ya, lo tuh kayaknya berusaha ingin menjatuhkan banget yang aduh, pasti urusin aja lah hidup lu, udah idol lu aja deh gitu. Tapi nih kalau menurut lo ya, dengan banyaknya artis K-pop yang udah masuk Indonesia nih dengan berbagai jalur ya, jadi brand ambassador brand lokal, terus juga punya perwakilan juga di Indonesia gitu. Kita tuh bakalan kena gak ya cultural itu? Iya. Maksudnya, dan maksud gue ini, itu pertanyaan pertama gue tuh, kita tuh bakalan mereka akan kena nggak ya cultural ignorant versi Indonesia, sama yang kedua orang Indonesia punya waktu nggak ya buat ngurusin itu? Mungkin kalau misalnya itu pertanyaan gue. Bakal menyinggung orang Indonesia mungkin kalau misalnya bawa-bawa agama kali ya Ron ya? Soalnya kan kalau agama kan udah pernah kan, kan udah pernah kan yang 21 dengan lagu yang waktu itu Teddy pakai sampel suara baca Quran kan pernah kan sebenarnya. Tapi ya itu tadi ramenya juga. Maksud gue kalau agama kan pasti lebih global nih, nggak cuma Indonesia misalnya nggak cuma Indonesia doang gitu kalau agama kan, karena si 21 kan juga waktu itu yang rame Indonesia sih rame juga, cuman pasti perwakilan Islam dari negara lain juga kan tetap ada gitu. Culture Indonesia itu sebenarnya nggak mengglobal gitu di K-pop, nggak populer. Indonesia tuh lebih populer kayak nasi goreng, ngerti nggak sih? Yang makanan gitu, bukan yang secara ada budaya, ada adat istiadatnya, ngerti gak sih yang ada sejarahnya? Betul, kita nggak ada budaya, maksudnya budaya pop culture yang populer di Korea kan. Kalau Korea pakai hip hopnya orang kulit hitam doang gitu kan, dimana mereka suka salah mengartikan lah gitu. Kalau di Indonesia mah nggak ada, anjir, pada makan nasi goreng. Apa ya, misalnya seandainya pakai baju kebaya, kita malah seneng kan? Atau mungkin karena emang kita share some values yang sama juga kali ya. Jadi mereka juga pasti kan menjaga value ketimuran itu, dan kita juga sebagai orang timur juga ya kita menjaga itu juga. Jadi clash-nya katanya itu kayak chance untuk clash-nya itu jadi lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang dari timur dan barat kan emang udah beda banget kan culture-nya. Mungkin lain cerita kalau misalnya foto barengnya sama patung DNID gitu kali ya. Tapi kan kagak populer tuh DNID. Betul. Iya, makanya menurut gue ini sejarah Indo kayak juga gak populer, kayak mungkin ya itu kan seragam Nazi gitu. Ini sih pakai seragam apaan, Romusak, gue juga gak tahu bentuk seragamnya. Ya makanya jadi kan lebih ke kayak poin kedua gue tadi, kayak apakah kita punya waktu untuk mempermasalahkan itu, lebih ke situ sih sebenarnya. Kalau cultural appropriation budaya Indo kayaknya masih minim sih, kalau menurut gue kecil sih kemungkinannya, karena ya itu budayanya nggak populer di Korea. Semoga kita tuh lebih populer jangan populer deh, males soalnya ngurusinnya. Iya, kita lebih populer, masa cultural appropriation nasi goreng. Mungkin kayak misalnya si Han bikin nasi goreng nggak pakai telur, baru kita maki-maki kali gitu ya. Atau misalnya nggak bikin nasi goreng nggak pakai minyak jelantah, baru deh tuh cultural appropriation kali. Oke, lanjut. Selain yang tadi kita udah ngomongin Sowon sama Han, yang seru tuh Kingdom nih Ron. Gimana nih Ron? Ntar dulu, tadi kita udah sempat bahas Big Hit dulu aja. Big Hit, oh ya, gue gak paham nih, kayaknya lu yang paham nih. Sumpah demi Allah gue gak paham sih. Big Hit yang jelas invest 70 miliar, ya gak sih? Yes. 70 miliar won ke YG Plus.
Tapi YG Plus nih bukan YG Entertainment, tetap aja sih tapi Sebentar, under YG. YG Plus itu gue googling dulu, gue nggak tahu dia YG bikin Plus apa itu nih? kayaknya isinya agensi-agensi model, terus Itu manajemen-manajemen. YGK Plus bukan YG Plus, beda. Sama aja ya? Gue lagi Google nggak tahu nggak nemu. YG Plus itu tuh Kotsum International, YG Foods, yang kayak gitu-gitu loh. Oh, bukan yang model kan? Iya. Itu YGK Plus yang model. Ngerti gak sih? Ya. Karena YGK Plus itu dimiliki YG Plus. Ya, Nah. tapi tetap aja dong, maksud gue YG kayak YG Plus itu perusahaannya nih. Iya, Anak iya. perusahaannya YGK Plus. Jadi kalau Big Hit invite ke YG Plus, ya YGK Plusnya mah dapat dong. Kan masih Oh, iya, YG bener. Plus. Kan nggak bisa disalahkan juga. Iya. Dia itu Traded Media and Advertisement Company yang Ya. dimiliki oleh YG Entertainment. Nah, YG Plus itu membawahi memang beberapa, ada MD character, ada advertisement, ada make up, ada sport sama model gitu. Oh iya. Jadi dia juga di musik juga ada juga sih itu. Tapi itu ini nggak ada sangkut pautnya lah ya sama YG in general as a agensi musik, kayak ya ini kan dia istilahnya subsidiary. Aduh, bahasa Inggrisnya gimana ya? Istilahnya itu kan anak perusahaan yang mengurusi hal di luar dari musiknya. Ya mungkin kasarnya kayaknya nggak bakalan langsung bersinggungan Iya. sama duitnya Blackpink lah gitu, atau enggak duitnya Icon lah Aduh, gitu. gila nih Kasarnya Lisa emang Jungkook gitu aja bentar lagi gitu. nih. Iya, padahal tadi gue nyangkanya Lisa Jungkook bakalan bersatu, tapi bisa jadi Lisa Jungkook bersatu karena YG Plus itu menangani agensi iklan kan. Ya kalau iklannya pengen pakai Jungkook sama Lisa, bisa aja dong. Oh yes, ya ampun, akhirnya ya, agenda kita terrealisasikan ya, Jungkook Lisa. Iya, makanya Nggak Jungkook Lisa cuman bentar lagi YG, real. Ron. Big Hit juga investasi ke Naver, iya gak sih? Iya, Never kemarin tuh sudah sama SM kan yang Beyond Live. Kalau Big Hit ini apa itu. nih? Mereka akan bikin semacam platform fan community Yang menggabungkan Weverse sama V-Live dan V-Live. Weverse. Ya Aduh. Allah. The Clash two banget platform ya. will see, katanya sih, ini gue juga masih informasinya masih apa ya? Gue masih Belum bingung A1 sih. ya. Belum, kayak dalam artian bergabungnya bikin aplikasi baru kah atau V-Live-nya ada di Weverse kah? Terus ada yang bilang, wah ayo cepet download ini video V-Live, nanti kemana-mana gitu. Nanti video V-Live-nya kehapus dong, kayak ini kan transfer copyright guys? kan Kenapa nggak semudah membalikkan telapak tangan ya, pasti nggak akan dihilangin juga lah ya. Maksud gue kayak gue juga belum tahu ini gimana update-nya, apa mereka bikin platform baru, apalagi kan ada Universe nih, kayak pengen saingan kan. Universe punya Kakao ya, Kakao M. Wah saingan lah mungkin ya, pengen menyaingi Universe gitu. Aduh gue juga gak tahu sih, gue pusing. Tapi kalau Universe tuh kayaknya, maksud gue kalau Never sama Kakak Daum kan dari dulu dua entitas berbeda dan sama-sama besar kan sebenarnya. Sebelum akhirnya Daum dibeli sama Kakao jadi Daum Kakao gitu. Terus sekarang Daum Kakao jadi Kakao M gitu kan. Jadinya kayak tapi itu harus dicek lagi sih, background check. Tapi setahu gue dulu Daum Kakao namanya. Terus tiba-tiba jadi Kakao M gitu. Maksud gue kalau misalkan Weverse ini, kalau gue sebagai Big Hit gitu ya, kan gue yang punya Weverse nih gitu. Ya gue tadi mungkin mengambil ide lo tuh Dit, yang kayak mungkin nanti di Weverse kita bisa nonton tayangan V-Live gitu. Tayangan V-Live terus, atau enggak mereka jadi cross konten tuh Weverse sama V-Live. Tapi kalau misalkan exclusively untuk artis-artis yang ada di Weverse, mereka nggak punya akun V-Live lagi karena mereka eksklusif di Weverse. Jadi kalau lo mau follow NewEast, GFriend dan BTS, ya lo harus download Weverse gitu. Jadi konten-konten V-Live mereka dipindahkan ke Weverse mungkin. Tapi kalau akhirnya Weverse-nya gabung melebur sama V-Live, terus Big Hit-nya yang kayak ya kan duitnya banyakan Weverse nih, ya udah brandnya V-Live tarik aja ke Weverse. Tapi which is kayaknya nggak mungkin sih menurut gue, karena V-Live tuh kayak udah stabil banget gak sih, kayak Iya. brandnya Menurut udah gue gede enak banget gak sih? Dan kalau menurut gue Universe itu flop, serius deh. Universe apa Weverse nih? Universe mungkin kayak soalnya itu kan lagi trennya kayak gitu, Ron, aplikasi di mana satu platform
karena ini kayak ego big corporate gitu loh. Lo bikin sesuatu Iya, iya. yang ini kan kalau yang universe ini udah pakai Monsta X, terus Aizwan, terus banyak deh artisnya udah banyak, ada 80s juga dengan konten eksklusif juga, menjual konten eksklusif. Tapi pada saat itu dirilis produknya itu banyak banget bugs, terus mana memorinya memakan itu aplikasi 2 GB sendiri Ron, udah kayak Genshin Impact. Apaan sih? Iya. Ya Allah, ini fandom atau apa nih? Iya, itu Aplikasi seberat apa nih itu sebenarnya? aplikasinya, karena dia tuh pakai AI, dimana lo bisa customize AI gitu, bikin avatar AI dan segala macamnya gitu. Dan itu Nggak dijual, penting, dan jujur. itu dijual kan, dijual kayak itu hampir kayak Bubble sih, dimana lo mendapatkan konten-konten yang secara personal, dan lo beli, misalnya lo beli Monsta X, lo nanti dapat update eksklusif yang cuma ada di universe gitu, sampai hampir sama kayak Bubble lah gitu. Iya, Tapi iya, mereka iya. juga menambahkan konten video, juga ada konten AI-nya juga, dan segala macamnya. Itu jadi satu tuh semua, gado-gado itu universe. Dan menurut gue, kalau maksud gue ya, jadi apa ya, karena banyak kepentingan, jadi tuh aplikasi itu gede banget gitu. Gue nggak mau banget tuh download. Udah tau handphone gue handphone spek kentang kan, gimana memori Baru gue gue mau habis deh. tanya, Anda download tidak? Enggak, itu gue dengar ini aja, dengar cerita dari teman gue aja yang download gitu. Terus baru di download, tiba-tiba udah disuruh update lagi gitu. clear cache lagi lah. Wah, itu banyak, maksud gue masih banyak kekurangan banget lah dari universe. Dan ada konten eksklusif tapi kagak ada engsap, itu aneh banget. Lu kan ingin menyasar fans internasional ya, tapi kagak ada engsap sih, aneh. Oh iya sih. Ya, sih. itu Atau yang mungkin sebenarnya jangan-jangan emang mereka nggak kita nggak menyasar fans internasional kok, ini emang buat Korea kok, siapa tahu gitu. Kenapa? Enggak ya? Enggak kok, buat internasional. Bisa beli. Oh gitu. Iya, jadi kayak terus itu kan punyanya yang lu bilang KKOM. Mungkin kayak melihat persaingan, si Nevernya nggak mau kalah, bikin yang sama, kayak yuk kita bikin, tapi bawa si siapa tuh, Weverse. Tapi Nah, padahal sama kan bikin. V-Live kayak bikin aja nggak sih sendiri? Oh tapi V-Live nggak ada manajemen artis ya? Ya. Nggak ada. Kalau Tapi Weverse kan emang under manajemen artis, jadi mereka punya konten eksklusif. Kalau V-Live kan hanya menyediakan platform, Iya, mereka iya, nggak itu punya semua manajemen sendiri iya, kan. semua idol artisnya. punya. Jadi mereka nggak bisa minta bayaran juga nih kalau duitnya juga nggak masuk ke mereka gitu. Iya betul. Iya, betul sih, mereka tuh mencari cuan kan. Itu universe, cara cari cuannya ya lo subscription bulanan konten-konten eksklusif dengan dengan idol lo yang konten personal, yang kayak lo ngechat tiba-tiba dibales, padahal tuh chat broadcast sebenarnya. Kayak berasa Alhamdulillah banget ya, SM nggak pernah berurusan sama ini ya. Udah Bubble udah gitu aja, Bubble udahlah gitu. mungkin siapa tahu dia join forces sama agensi mana, kan mana tahu sih Ron, atau dibikin hal yang sama. Misal Atau satu mungkin platform sebenarnya SM memang gitu. udah join forces tapi nggak ribut-ribut aja kali ya. Ya, itu maksudnya itu udah menurut gue ya gimana ya, walaupun kita kesel sebagai fans, kayak kok banyak banget sih dari V-Live tuh juga ada V-Live Plusnya yang lu bayar lagi juga. Wah, semua serba bayar, karena memang sekarang model bisnisnya seperti itu guys. Kita ini hanya budak. Ini tergantung lo mau bayar atau enggak ya, terserah, pilihannya itu ada di lo. Tapi pilihannya ini, ada di lo. Ini akan jadi model bisnis ke 5-10 tahun ke depan, gue rasa sih akan sangat populer. Ini monetisasi yang memang ini nih tren yang kita nikmati sebagai fans K-pop. Kalau dulu kan mungkin kayak cuman sekedar fan club, official fan club, nonton konser. Karena sekarang kan konser nggak bisa ya cari duit lagi lah. Agensi pasti berusaha mungkin mencari uang. Udah mana fans K-pop duitnya habis buat beli photocard ya, yang dijual mahal-mahal itu. Siapa sih yang rusak harga pasar nyebelin Iya, beli lagi nih konten-konten digital kayak gini nih. Udahlah. Itulah kenapa konten-konten Tokopedia dan Shopee laku kalau ngedatengin artis K-pop, karena gratis ditontonnya, nggak harus bayar di aplikasi, tinggal download, itu ngegenjot download mereka, nonton, traffic naik, iklan masuk, duit datang gitu kan, nggak perlu bulanan-bulanan langganan. Tapi ya eksklusivitas itu sih kalau menurut gue di K-pop itu eksklusivitas itu masih pride ya. Kalau lo tahu pertama dari Bubble tuh lo merasa kayak tadi lo bilang kayak deket nih gue sama dia, padahal kan broadcast, nggak cuma ke lo doang gitu. Dan tapi di satu sisi gue merasa jadinya makin inaccessible, ngerti gak sih, kayak iya. konten Jadi universe tidak untuk semua orang ya. lo
kan gue cuma orang YouTube aja nih sekarang, gue cuma nonton yang ada di YouTube doang. Gue V-Live udah jarang buka sih. Kalau menurut gue V-Live itu keren banget. Maksud gue kayak sayang aja konsep V-Live ini memang kalau seandainya harus digabungkan dengan Weverse, kayak menurut gue itu udah bagus banget V-Live ya, video streaming live, ada kolom komennya di page masing-masing idol. Terus kalau misalnya ada konser bayar ya kayak udah pas gitu. Sedangkan kalau Universe itu menurut gue gado-gado. Ada kayak bubble-nya, tapi dia juga ada kayak V-Live-nya, tapi dia juga ada AI-nya. Itu digabung jadi akhirnya itu gede itu produk aplikasinya sampai 2 giga kan. Gitu, belum lagi mungkin gimana sih ini Samsung Tech gak bener bikin aplikasi ini. Harusnya dikompres ya. Iya harusnya dikompres. Coba telepon Namdosan dulu. Iya, dan itu ya yang Universe itu kan jual avatar AI. Lu beli bajunya tuh beli lagi lu pakai duit, ngerti gak sih? Kalau mau ngehias idol AI lu tuh lu beli lagi koin, dan gue gak tau namanya koin atau enggak, dan kayak itu The lu harus Sims beli. ya, jadinya kayak The Sims gitu ya. Yes, bayar lagi, fulus lagi itu. Tapi nggak apa-apa sih. Maksud gue kalau emang niat lo pengen having fun dan lo ada duitnya, ya nggak masalah juga sebenarnya. Cuman kan yang dikhawatirkan tadi kalau dari obrolan Dita kan sebenarnya kenapa makin sekarang malah K-pop jadi tidak aksesibel untuk semuanya gitu. Maka malah jadi ya emang dari awal K-pop itu bisnis gitu, tapi sekarang lebih terasa banget jadi bisnis ya. Semua Karena apa-apa duit gitu. Karena trennya udah digital coy, udah di handphone, itu bisa diduitin gampang banget, cepet gitu loh. Ini tuh memang saat yang tepat ya. Maksud gue kalau grup-grup besar pasti akan dimonetize oleh agensinya, oleh parent company-nya juga, kayak dikumpulin nih grup. Kalau KKOM dikumpulin di Universe semua, grupnya Big Hit dikumpulin ke Weverse semua gitu. Lu pakai sebagai multi fandom kan kayak aduh, kayak gimana sih, capek gak sih lo mesti cari tahu di konten sini terus gue buka lagi di satu konten. Ini tuh saat yang tepat lo harus nge-stand grup Nubu sih, yang dimana nggak ada di mana-mana, yang cuma ada di YouTube. Nggak, ini saat yang tepat untuk nge-stand Ayu, karena Ayu juga nggak ada di Universe kok, jadi dia cuma di Instagram ada ya? doang. Iya. Kok pada dia KKOM loh, mungkin lagi nanti ada. Dia under KKOM tapi dia punya manajemen sendiri kan, jadi dia bebas. Oh iya bebas ya. Ayu mah bebas, dia udah Ayu gitu. Iya, dia nggak di KKOM juga dibikinin manajemen sama KKOM. Udah kita bikinin aja, tapi kamu tetap di kita ya. Ya oke, baik gitu. Kan Ayu mah gitu anaknya. Ya demikianlah. Jadi gue nggak akan ini juga sih, nggak akan subscribe juga Universe ya. Gue udah. Tapi toh anyway, udah cukup. Kalau kita nggak subscribe pun masih ada orang-orang yang kayak Raya berbaik hati mau nge-tweet isinya nggak sih? Iya, masih ada sih. Iya. Tapi jangan salah, nanti dia juga kena bash. Itu kan konten eksklusif, harusnya tidak boleh disebarluaskan. SJW biar aja sih, emang yang kayak Raya semua orang kan, masih ada juga orang yang nggak bisa makan tiap hari, masih mikir bayar kosan gitu, butuh juga konten-konten yang gratis. Gimana sih SJW ini, nyebelin. Oke, SJW jangan-jangan nanti nonton Kingdom juga harus bayar lagi nih. Gimana? Alhamdulillah nggak nonton saya kalau kayak makin gitu. Gak laku kalau harus bayar, nggak ada pula idola saya di situ kan soalnya. Kan ada B2B. Jadi gini, line up Kingdom ini udah fix nih kayaknya. Ada berapa grup Ron? Ada 1, 2, 3. Ada The Boys, ada Icon, ada B2B, 3 tuh, SF9, 4, 5 Stray Kids, 80s yang ke-6 80s. Lalu TVXQ jadi hostnya. Gimana menurut lo line up ini? Wah ini rame nih. Line up-nya ini rame, tapi untuk anak-anak Gen 2 yang menanti kehebohan seperti saya, kayaknya masih kurang relate ya. Karena perwakilannya cuma B2B doang gitu. B2B ya. Sama Dongbang juga, Dongbangnya kan gak berkompetisi gitu. Cuman ini momentum buat B2B untuk bangkit dari keterpurukan kemarin permasalahan Ilhun. Ya Ilhun bukan ya yang kena Ilhun ya. Ilhun gitu kan. Dan yang unik justru karena B2B kan belakangan ini nggak yang terlalu dancey gitu ya. Udah yang lebih ke vokal grup yang chill gitu gak sih? Iya. Sekarang image-nya. Tapi sekarang mereka harus digabungkan dengan anak-anak muda. Dia paling senior loh di situ. Encok dah tuh. Iya, anak-anak muda ya kayak Engkuang kasihan sini. Kayak pray hard for Engkuang saya ini. Jadi ini cukup menarik sih, maksud gue kayak apakah B2B akan kembali ke konsep-konsep awal mereka atau zaman-zaman mereka masih yang ala-ala Beast awal-awal gitu nanti untuk berkompetisi, atau gimana? Ini justru akan menarik. Atau mungkin Kingdom punya format baru, nggak cuman yang performance tapi mungkin vokal gitu kan, nggak tahu juga kan nanti gimana. Itu yang gue dari line up-nya mungkin yang
gue tertarik sama B2B karena B2B yang paling dekat di hati karena angkatan 2012 gitu. Dan diantara semuanya kan yang sedang berusaha survive nih sekarang B2B kan. Yang masih bisa berjalan. Kalau yang lainnya kayak ya udahlah, gue ya anak muda ya, lakukan sesuka Anda aja gitu. Ini sempat juga jadi kontroversi sih ketika Icon itu masuk di line up-nya Kingdom. Jadi kayak menurut fans, ada beberapa fans merasa kayak apa sih YG Icon masih ikut ginian, karena orang masih mikir tuh kalau Kingdom tuh survival show kayak untuk grup-grup rookie gitu loh. Padahal kan ini sebenarnya kayak lebih ke performance yang memang dia mencari grup senior dan juga mencari grup baru gitu, kayak digabungin lah gitu. Mungkin mencari cross performance di antara grup lama dengan grup baru gitu. Jadi kalau menurut gue Icon cocok malah menurut gue masuk sini saatnya untuk gue udah lama banget gak ngeliat Icon dengan performance di panggung-panggung semewah kayak Kingdom sama kayak RTK, karena mereka tuh kayak jarang ikut gayo gak sih 2 tahun terakhir ini. Gue gak tahu deh, karena YG kan pelit juga ya, pelit naro Icon. Jadi kayak gue udah lama banget gak ngeliat Icon di panggung-panggung mewah ya. Bayangin dia dikasih panggung kayak panggung-panggung RTK yang menurut gue yang keren-keren itu, kayak itu pasti bakal keren banget sih. Kayak gue penasaran sama Icon. Gue paling menantikan Icon. Walaupun gue itu gacuan gue di sini Taeyang SF9 sih. SF9 kan ada yang namanya Taeyang dan gue suka banget sama dia. Di SF9 dia itu yang gue suka, dan gue merasa dia itu underrated banget. Kayak aneh sih, nih orang harusnya bisa selevel Kai-nya EXO kalau menurut gue gitu loh. Dance-nya bagus, vokalnya juga keren, terus cakep lagi kalau menurut gue ya. Itu kan menurut gue saatnya nih bersinar nih si Taeyang SF9 gitu. Semoga FNC gak kena kutukan Queendom ke AOA ya. Oh iya, please jangan gitu. Jangan. Karena kalau misalnya gue mengacu ke Queendom, itu Queendom keren banget membangkitkan EOE sih. Kayak wah, walaupun sebelumnya hancur lagi karena perbuatan Jimin kan. Itu EOE gue suka banget. Gue suka banget EOE di Queendom. Dia salah satu yang senior, tapi menurut gue dia justru karena kesenioritasan itu yang kayak wah gila, pantesan ya si EOE ini senior gitu. Kayak wah, dia benar-benar menunjukkan karismanya gitu. Kayak wah, gue penasaran sih kayak B2B, kayak saatnya nih ya fans mungkin fans bocil yang nggak tahu gimana B2B, vokalnya keren banget. Harus nih nonton nih Kingdom. Walaupun Ron di satu sisi nih ya, gimana ya, aduh emang ngomongin Monsta X lagi nih. Di satu sisi muncullah pemberitaan kalau Starship lagi ada clash sama Mnet gara-gara Monsta X menolak ikut Kingdom. Gara-gara itu artis-artis Starship udah gak promo di Mnet lagi nih. Udah gak ada konten-kontennya lagi di Mnet. Kayak kemarin terakhir Gravity comeback, tapi dia gak ke Mnet. Jung Seoun juga. Terus akhirnya rame gara-gara katanya ada juga isu Starship gak mau perpanjang kontraknya si Wooyoung sama Eugene di IZ*ONE. Bergulir lagi katanya gara-gara Monsta X gak mau ikut Kingdom, menolak. Akhirnya akhirnya Mnet Starship nggak ada yang di Mnet lagi. Gue gue jujur kesel sih, kayak sebenarnya ini kan kayak Mnet berarti kayak memberikan ancaman kayak lo nggak ikut ya lo jangan main ke stasiun gue gitu. Kayak itu kan kayak ancaman gitu loh, kayak Mnet ngancem lo nggak ikut Kingdom ya lo nggak, ini gue akibatnya artis lo nggak boleh main lagi di Mnet gitu. Itu salah satu itu yang gue sebelin sih di Mnet. Tapi kayak gue penasaran sama Kingdom, ngerti gak sih? Gue tetap penasaran, kayak ada TVXQ juga. Bukan berarti ini ada masalah di belakang, kayak masalah dapur. Ini kan masalah kontrak, masalah yang terjadi di off camera lah. Gue sebagai fans sebenarnya itu bukan di ranah gue. Bukan berarti gue langsung kayak boycott Kingdom, gue gak mau nonton gitu loh Ron. Kayak ya itu sih, tapi yang gue keselin. Jadi gue merasa jangan-jangan sebenarnya tadinya kan berita B2B sama Icon ini, B2B sama SF9 ini tuh kayak simpang siur gitu loh, ditawarin tapi belum pasti, akhirnya setuju gitu. Kayak gue merasa, waduh jangan-jangan ini ada ancaman nih gitu. Tapi Cube sama FNC gak mau nge-clash sama Mnet, nanti kasihan artis-artisnya, apalagi artis-artis rookie-nya dia kalau gak dapet networknya Mnet kan bermasalah dong gitu. Kalau menurut gue YG gak bisa nolak nih, karena Treasure udah baikan. Maksudnya Treasure lagi dipromosikan dengan sangat baik sama Mnet, jadi YG gak mungkin nih menolak Icon untuk gak datang ke ke Kingdom gitu. Jadi gue merasa memang ada banyak
kayaknya agenda lain ya, cara-cara agenda kotor belakang ya, yang tapi- kita nggak bisa tahu dengan detail Tapi gitu. itu dulu di luar kuasa gue, bukan berarti kayak gue langsung boikot. Karena gue pasti Indian gue akan nonton si performance-nya. Jadi kayak itu yang kadang gue sesalkan, tapi ujung-ujungnya gue tetap nonton. Ngerti gak sih? Monsta X kan udah terkenal lah Monsta X. Tapi kan gue pengen lihat panggung-panggung mewahnya itu, tahu? Ya suruh dong Starship bikin lagi acara yang serupa gitu, mau iya nggak sih. mereka? Iya sih ya. Padahal siapa tahu ini Monsta X bisa cover lagunya TVXU. Gue yakin pasti ada nih apa mission songnya, cover lagu TVXU. Yo, The Boys perform Mirotic, anjir meninggal itu kan sih gue. udah kayak seru kali ya. Aduh ya ampun, 80s keep your head down. Ya ampun gue, udah kita tunggu aja deh performance-nya. Oh my God. Yes. Gue The Boys sih gacuan gue di sini. Oh, oke. Gacuan gue katanya B2B lo gimana sih? Ya maksudnya B2B kan yang seangkatan iya. EXO kan yang 2012. Tapi kalau yang lainnya tuh karena The Boys kan paling banyak nih membernya di antara yang lain. Dan biasanya grup yang membernya banyak itu kan performance-nya jadi lebih grande gitu loh. Iya sih pasti. Ya Jadi kita tunggu panggungnya aja akan- Kingdom, rencananya April, masih lama. Hmm. Kita lanjut di kekoreaan. Kekoreaan apa nih? Curhat apa FM nih? Curhat dong. Oh, curhat dong. Lo baca yang di IG biasa Udah gue gue. udah dibuka. Udah itu yang di itu loh, skrip loh. Ya ini yang di Twitter. Oh, itu yang di Twitter. Oke, baik. Siapa dulu ya? Gue dulu deh. Ini ada, halo Kak Dita, Kak Ron. Aku cuma mau rekomendasiin tontonan seru. Jadi kan kemarin Jisung baru tadi kita omongin kan ya, si maknanya NCT akhirnya coming of age. Wih, coming of age. Coming of age Korea tuh 18 apa 21 ya? 20. Oh 20. Salah lagi gue. Nah dulu NCT Dream itu pernah semacam janji bahwa saat mereka semua resmi dewasa, mereka bakal pakai setelan jas dan berantem di atap gedung. Sama SM beneran direalisasiin dong, dan itu videonya sumpah lawak parah, bikin sakit perut Kak. Sampai Mark di situ cuma nyumbang ngakak. Di YouTube nama videonya Rooftop Fight. Ada 3 video, nonton ya Kak? Gue belum nonton, maaf ya. Tapi gue nonton Gue juga sih kemarin lihat kayak ini apa ya, video apa ya, kok random gitu. Karena saking banyaknya konten NCT ya? NCT. Iya, sampai overwhelmed, bingung nonton yang mana. Di Loran bacain dong. Tar dulu, gue kalau mau rekomendasi video nonton dong Win Formation. Males banget. Episode terbaru sama Ten itu win-winnya bikin istighfar. Allahu Akbar. Win-win ganteng banget asli, pusing. Next di Instagram ya, tiba-tiba Win-win ganteng gue bilang. Halo Karon dan Kadita, sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih karena saranku sudah diterima dan didengar dengan baik. Itu yang mana ya, Dit? Nggak tahu. Yang Dita suka motong. Ya, suka motong. Sejujurnya aku sedikit kaget waktu chat aku ini dibacain di podcast. Aku mau menanggapi perihal obrolan minggu lalu yang paling kena banget waktu Ron bilang kita nggak bisa maksain kesukaan orang lain. Dan ini bener banget. Fandomku adalah salah satu fandom terbesar sekarang. Ya benar, ARMY. Woi, ada ARMY yang dengerin kita loh. Gue jadi takut. Anjir, selama ini kita kan suka gitu. Tapi jujur aku selalu menghela nafas kalau dengar berita yang gak enak yang disebabkan oleh ARMY. Contohnya kayak Omes kemarin. Walaupun memang beliau tutup akun bukan karena ARMY aja, tapi mungkin salah satu alasannya karena ARMY. Jujur aku sih berharap dengan besarnya skala fandom ini sesama ARMY bisa saling mengingatkan kalau ada yang hilaf atau saling mengcover kalau ada ARMY toxic yang beraksi. That's gonna be a very tough job. Ya aku jadi ngomong kemana-mana, hahaha. Intinya aku sih ingin shout out ke ARMY untuk lebih banyak spread love lagi daripada ungkit masa lalu. Iya dong, spread love dong. Kan Yes. Artisnya kan campaignnya itu harus inline dong sama artisnya. Tapi kalau udah skalanya sebesar ARMY sih, gue nggak yakin sih Ron. Harus positive thinking, gimana sih Anda tuh jangan jangan negatif thinking sama Enggak, fandom dalam artian, lain. Seandainya ini bukan cuma ARMY ya, seandainya nih misalnya fansnya 80 si Eita ini jadi semasif juga nih kayak ARMY, itu pasti akan Ini seperti apa Eta ini sih bacanya? Eita ini pasti menurut gue akan, yang toxic tuh akan selalu lebih banyak karena mereka tuh vokal banget. Sebenarnya tuh yang positifnya sih banyak, pasti lebih banyak. Tapi karena kita tuh lebih merespon sesuatu yang negatif kan, jadi kesannya kayak
wah gitu. Tapi kalau udah kalau udah fandom tuh kalau udah masif memang udah susah dikontrol sih. Jadi kayak ya udahlah, balik lagi ke pilihan kita mau nanggepin atau enggak. Udah sekarang cuman itu aja. Ya. Karena kalau mau ngontrol kayak ya balik lagi ke kutipan yang tadi aja, kita nggak bisa kan memaksain kesukaan orang, dan kita nggak bisa juga maksain bagaimana reaksi orang gitu. Sebenarnya yang bisa mengontrol fandomnya ya adalah artisnya sendiri. Kalau misalkan artisnya udah ngomong dan fandomnya nggak bergerak sesuai dengan permintaan artisnya, ya udah mau gimana kak gitu kan, ya nggak bisa dipaksain lagi gitu. Hai Karon dan Kadita, aku mau dong pendapat kalian tentang V-Live yang merger sama Weverse dan Universe. Sekarang kayaknya kalau mau fangirlingan atau fanboying serba berbayar, mulai dari Bubble, Dom Cafe, Weverse, dan Universe. Belum lagi kalau idol ngeluarin konten lewat aplikasi season, berasa dimonetize gak sih? Ya memang kita ini season adalah itu apa budak. ya, Kak? Hah? Season tuh apa ya? Season tuh kayak aplikasi streaming juga, platform streaming tapi di Korea, khusus Korea konten. Dan itu juga ada konten eksklusif banyak di situ. Dan dia itu masih belum bisa diakses sama Indonesia, jadi lo harus pakai VPN. Oh, Wavy punya tuh acara di season. Iya, tahu. Jadi kalau menurut gue lo harus embrace dengan monetize ini. Kalau lo ada duit ya lo beli, kalau nggak ada nggak usah, udah. Ya, benar. Kalau kita mau protes seperti apa, itu trennya. Iya betul. Itu bisnis manajemennya modelnya. lagi butuh duit guys. Sabar aja. Akan selalu. Kan katanya menafkahi opa. Itu kan salah satu trennya menafkahi ade. Tujuan hidup kalian kan menafkahi opa. Iya. Jadi kalau mau ya silakan. Kalau enggak bisa, ya itu pilihan. Enggak ada yang nonton di YouTube aja banyak. Kalau manajemen tuh maksa kalian buat suka, ya berarti mereka Hitler dong. Nazi lagi. Lanjut. Next ya, halo ke Koreaan, mau curhat dong. Gue udah ngefans EXO dari zaman mama. Woi, dalam nih panjang soalnya. Alias zaman debut. Jadi sekarang gue ke EXO tuh apa ya? Udah nggak posesif atau sebucin dulu. Malah gue ngeliat EXO tuh kayak ngeliat teman sendiri gitu loh. Kayak yang ya udah mau ngapain aja asal mereka seneng, dan hal positif terserah lah. Sampai mulai tuh ada member Wamil, Minseok, Kyungsu, Junmyeon, Jongdae. Terus mikir aduh kalau satu persatu pada Wamil pasti bakal jarang banget ada konten as a group. Gue kira gara-gara kekeringan konten gue bakal bisa gitu suka sama grup lain, ternyata gak bisa. Ih sedih ya. Harus coba suka sama grup lain, serius deh. Wavy itu menarik loh untuk dilihat. Karena emang asalnya konten EXO tuh nggak terlalu banyak ya, jadi pas mereka Wamil juga kayak ya udah biasanya emang kayak gini minim konten. Sempet tuh cari tahu tentang Stray Kids gara-gara God's Menu, tapi anehnya ya gue malah nggak bisa keep up gitu sama konten Stray Kids yang banyak banget. Belum kenal NCT rupanya Anda ya. Dan akhirnya nggak jadi cari tahu lebih gara-gara kebanyakan konten itu. Aneh ya gue. Salut deh sama Stay yang bisa nontonin semua kontennya. Oke, balik lagi ke EXO. Nah, sekarang kan udah ada yang selesai Wamil tuh, Minseok sama Kyungsu. Terus pas ngeliat mereka lagi setelah selesai Wamil, seneng banget, bener kayak temen yang udah lama gak ketemu gitu, jadi kangen banget. Lihat Kyungsu sama Minseok kemarin pas V-Live, pas abis selesai Wamil ditemenin sama Magne tuh terharu gitu. Terus kalau dilihat-lihat ya, EXO tuh punya tradisi send off member Wamil yang lucu banget, megang kepala cepak member yang mau Wamil. Udah itu aja, makasih ke Koreaan udah mau bacain curhatanku. Sukses terus ke Koreaan, semoga podcastnya long last ya. Oh iya, aku setuju tuh sama yang kemarin bilang kalau host ke Koreaan jangan diganti, hehe, bye bye. Iya nih, gue lagi baper EXO asli setelah mereka keluar Wamil tuh, baper banget kayak ngeliat Minseok. Ya? Ngeliat Kyungsu tuh kayak ya Allah, gue sampai update Instastory foto Kyungsu 7 kali kayak kangen gitu. Tapi hari ini juga ada kabar gembira dari Chanyeol, dia muncul lagi lewat videonya Lotte kalau nggak salah deh. Cuman gue nggak tahu itu video syutingnya kapan, tapi at least we can see Chanyeol's face. Yes. Okay. Ya 다행이에요. 잘 지냈어요 Chanyeol님, 보고 싶어 사랑해. Iya, kan udah pada selesai Wamil kan? Mas gue sebelum Baekhyun Wamil bisa kali comeback sekali harusnya sih ya. Ya sih Suho bisa Wamil. Bisa kalau nanti aku coba cek judul ya. Soalnya ini kan Jongdae lagi ngurus anak nih. Jadi mungkin aku takutnya ada agak bentrok sama jadwal imunisasi gitu. Jadwal ini jadi kayak aku harus cek dulu. Kenapa? Lu ingetnya Jongdae punya anak? Jongdae? Ya
punya karya coy. Lu jangan inget dia punya anak doang. Hey, tadi Anda bilang kita harus embrace apapun yang terjadi sama idol kita. Ya embrace dong Jong. Dia harus ngurusin anak, gak cuma ngurusin karir. Gila kali Anda. Ini ya, terakhir dari gue, ini seru nih. Hai Karon dan Kak Dit, selamat malam. Ini siang kali. Mau nanya nih bagaimana tanggapan kalian tentang ini. Jadi dia nge-attach link Twitter. Biar aku, pokoknya ada yang nge-tweet biar aku tebak timeline kalian penuh sama yang Emput Jen gak vote, Emput Jen baca Wattpad aja kan. Jadi kayaknya ada masalah voting-voting di NCTzen lah. Mau dong itunya, linknya. Apa? Mau dong linknya. Aduh, Ribet, buka DM ribet dah. Ini gue bacain dulu Ribet ya. Timeline saya banyak sekali yang seperti itu, tapi mau gimana lagi, nyatanya aku memang tidak vote. Terus dia ngirim banyak link lainnya tapi udah dihapus postingannya. Ada yang juga udah gembok akun. Terus terus ada yang dia nge-share lagi. Nge-share yang ada yang nge-tweet jangan sedih kamu kan gak vote gitu. Ada yang nyindir lah. Ada yang nyindir terus replyannya kocak-kocak deh. Aku yang Baby Zen masih tetap berusaha mempelajari vote-vote juga. Masa yang udah pro vote ada yang nggak ngevote, sedih amat. Terus dibalas ya begitulah manusia gitu. Terus ada lagi dia nge-share cuitan fans model kuota tuh streaming plus vote bukan ngehalu. Jadi Yen sama model post foto bias di SW anjir. Apaan sih? Gue gak ngerti. Fans model kuota tuh streaming plus vote bukan ngehalu jadi YN apaan? Jadi lu tau gak YN? Yusron? Jadi YN sama modal post foto bias di SW anjir. SW apaan coy? SW apa sih? Oh shit, generation gap ya. Iya, Subhanallah nggak tahu. Pokoknya intinya nge-share cuitan yang guilt tripping NCTzen yang nggak voting. Fans model kuota tuh streaming plus vote bukan ngehalu. Jadi YN sama modal post foto bias di SW anjir gue nggak tahu SW apaan. Terus ada lagi dia nge-share cuitan, nggak usah ngaku NCTzen kalau nggak pernah ikut vote. Pemuja visual cuma bisa menteriak ganteng-ganteng doang. Soal vote mana ada ikutan, cuma bisa menteriak ganteng doang. Ngaku-ngaku doang, tapi nggak pernah ikut vote. Ahai papale. Papale apaan sih? Ya Allah. Terus Iya deh, reply-nya kalau nggak vote tuh nggak NCTzen nih. Emang nggak NCTzen. Reply-nya naik 9,9 juta followers Instagram, 5,5 juta followers Twitter. Pada kemana sih? Sibuk jadi YN apa gimana? Sumpah demi Allah, YN ini apa? YN itu YN apa tulisannya ya? tuh YEN. Jadi YN apa gimana? Duh, pengen gue tempeleng. Kasih paham wak-wak. YEN. Coba lu googling ya Ron. Terakhir dia nge-share cuitan, gue masih gedek sama yang gak vote. Masa kalah sama yang baru debut? Ampun deh. Waduh, banyak banget ya. Gak tahu deh mau ngomong apa. Males banget liat gini-ginian. Cuman mau minta pendapat nih. Semoga minggu depan dibahas ya Kak. Makasih. Mana sih? Enggak tahu konteksnya. Kamu kopas coba linknya ke aku biar aku baca gitu. Yang YN kamu itu kan ya? Enggak kopas. Sumpah. Aku udah buka DM tapi aku nggak tahu yang mana yang kau baca. Ini nih. Lo baca yang YN itu aneh banget. Mana sih punya menteriak ganteng-ganteng. Aduh, YN mana sih? Ini nih. Kopas dong ke itu. Gue chat ya. Enggak di ini ya. Di sheet aja di Google Doc-nya. Nih. Kopas dong. Pokoknya ada DM dari kekoreaan yang nge-share cuitan fans NCT yang guilt tripping buat orang-orang yang nggak ngevote. Salah satu argumennya yang YN itu gue juga kagak tahu apaan. Oh my god. Say it louder. Oh my god. Gas. Jadi gimana? Gas. Gimana nih? Jadi gimana? Lo sebagai orang yang masih aktif di fandom dan voting Monsta X nih gimana nih? Sebentar, nih gue share DM-nya, link DM-nya. Gue kalau menurut gue ya suka-suka orang lah, mau ngevote atau enggak mah anjir lah. Amun capek gak sih lo? Betul. Tapi kalau menurut gue untuk OP yang ini, kalau memang udah merasa risih banget, lu blok aja sih kata vote atau enggak voting lah apa, biar lu juga nyaman sih. Gue kayak gitu kok. Gue nge-mute kata voting terus mama vote apa ya?
streaming ini karena gue pengen melakukan ya memang sesuai kapabilitas gue aja. Oke, kalau memang gue mau vote, gue akan vote gitu. Kalau memang gue ingin streaming ya gue akan streaming, tapi nggak menggunakan cara-cara yang mungkin terlalu militan lah. Gue pakai seadanya aja gitu. Kalau gue nggak mau vote, saya suka-suka gue gitu loh. Seandainya gue mengeluhkan gue nggak mau vote, bukan berarti gue mengajak orang-orang untuk tidak vote sih. Kayak ya gue males aja gitu, biarin aja deh. Lo hidup di bubble ingin ngevote silakan. Gue hidup di bubble yang gue nggak pengen vote gitu. Sekarang tinggal pilihan aja deh mau di yang mana gitu. Kalau mau bisa di tengah-tengah boleh banget gitu. Itu aja sih kalau menurut gue. Oke. Itu kayaknya yang tadi yang lo baca Ian itu maksudnya YN deh. YN iya kan? Apa ya maksudnya? Username bukan ya? Itu UN. Itu harusnya UN ya. Tapi kan user gitu. Kayak oke, bukan. SW apa sih Won? Nggak tahu. Oh my god, kita udah tua Dit, kita nggak ngerti kata-kata anak-anak ini. Nanti kan pasti ada yang koreksi, nanti minggu depan kita bacain deh. Ya Allah, oke. Kalau gue sih kita udah pernah sebelumnya bahas soal peraturan buat jadi fans, vote kah atau beli album kah, nonton konser kah. Kalau menurut gue masih tetap dalam ini. Sebenarnya akan terdengar seperti pembenaran karena hell yeah, I never vote and I don't even care. Karena gue adalah sosok hina di fandom yang kayak cuma nontonin win-win aja di Win Formation gitu. Kayak kontribusi gak ada, kontribusi gue buat Wavy gak ada. Tapi apakah itu salah? Enggak, fan-fan aja kok. Wavy juga gak tahu gue ada di dunia ini, dia juga gak tahu gue nontonin videonya. Win-win juga gue komentarin di Instagram juga dia gak pernah baca. Dan ya udah gitu, gue cuma menikmati mereka sebagai musisi yang mana kalau misalkan emang gue merasa gue butuh beli album, gue beli album. Kalau misalkan gue gak butuh ya gak beli album gitu. Dan sekarang kapasitas gue cuman sebatas nontonin video ya gak apa-apa. Jangan berkecil hati, biarin aja lah si siapa Mbak ini bilang kayak modal post foto bias doang. Yang gak apa-apa. That's my way of jadi fans gitu. Dan apa yang gue lakukan dengan cara gue bukan urusan lo nyet gitu. Kayak ya udah setuju banget gitu. Masalah voting ini ya, kayak lo mau ngevote itu bagus banget, itu it's okay, tapi jangan guilt tripping, jangan mentang-mentang kalah lo menyalahkan semua orang-orang yang tidak voting. Ya enggak, ya kalah menang biasa ya ampun ya. Jangan sampai nanti pas waktunya emang lo harus pemilu nih, milih presiden, lo nggak sebacot ini, gue tanyakan nih. Nanti gue tagih nih, bacotan lo gue tagih nih. Ini usia lo nih 4 tahun lagi nih pasti bakal pemilu nih kayaknya nih kan. Awas aja lo nggak nyoblos. Awas, setuju. Kita tutup dengan Kekoreaan FM. Hai Kekoreaan FM. Mau rekomendasiin lagu Dripin, boy groupnya Wulim Entertainment, judulnya Nostalgia. Lagunya menurutku kayak lagu-lagu second generation. Makasih Kekoreaan. Gue juga suka nih Dripinnya Nostalgia. Terus nostalgianya Dripin dong. Oh iya, salah. Nostalgianya Dripin ya, maafin gue. Next ya ada halo Ron dan Dita, mau merekomendasikan lagu The Man Who Can Be Moved. Apa sih lo? Nama grupnya The Man BLK. Iya, The Man BLK. Oh oke. Gue kira lo salah ketik kalau The Man Block gitu. Enggak. Baca aja deh, bacain deh. The Man BLK ya. Mau rekomendasikan lagu The Man BLK yang judulnya Time Turner. Sebenarnya lah nggak tahu ini grup dari agensi mana, tapi lagu ini muncul random di playlist Spotify gitu. Ini kayak Dita nggak sih yang nulis? Dan suka. Semoga banyak yang suka juga ya. Terima kasih banyak. Ya ingat ya, The Man BLK, judul lagunya Time Turner. Aku sebenarnya dengerin Kekoreaan udah lama, tapi baru belakangan ini maraton yang episode awal-awal, jadi makin suka sama Kekoreaan. Terima kasih kakak-kakak, sehat terus ya, biar bisa ada buat kita para pendengar. Looking forward for next episode. Best regard. So thank you, be my BBIM di Instagram. Yeay, terima kasih. Terima kasih partisipasinya buat minggu ini. Yes. Lo ada lagu yang lo suka gak? Wait, gue cek playlist gue dulu. Lo dulu apa? Belakangan ini lo suka dengerin lagu apa? Apa ya? Dreamcatcher yang baru gue suka, judulnya Odd Eye. Ya, aku udah liat yang itu. Yes,
gue bingung sih, ya Allah Dreamcatcher nih belum first win loh. Iya. Sedih. Makanya kalau mereka belum first win, kalau ada mereka punya universe, beli dong kontennya biar duitnya masuk. Voting dong, gimana belum masuk sih lo suka Dreamcatcher malah nggak voting tuh gimana iya, sih? Kayak gue bingung sih ya Dreamcatcher ini ya. Gue merasa Dreamcatcher tuh wah ini keren banget gitu, kayak nggak mungkin dia bisa lebih keren dari comeback yang ini. Tapi besoknya pas dia comeback, wih anjir keren banget gitu kayak. Wah ini yang gue rasakan sih setiap gue melihat Dreamcatcher kalau comeback. Gue suka kayak mereka tuh kostumnya niat-niat banget sumpah, dan itu kenapa bikin nggak mau akuisisi manajemennya Dreamcatcher parah aja sih, ya? iya itu Dreamcatcher tuh potensial banget sumpah. Tapi kayaknya mereka limited source-nya, kayak apa ya, mereka kan dari Happy Face Entertainment ya. Maksud gue mereka itu mesti tengah-tengah nih, fans internasionalnya oke, tapi nggak masif juga. Fans Koreanya ya lumayan, tapi nggak masif juga. Jadi tuh nanggung. Bikit tolong dong, Bikit ayo dong, katanya kayak Raya bantu dong manajemen kecil untuk berkembang gitu loh. Tapi kan suka ada yang nggak suka gitu, tiba-tiba Bikit nggak suka deh sejak agensi ini masuk Big Hit jadi gini-gini gitu. Banyak lah kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa kan, yang punya duit bukan mereka cuma komentar. Nggak apa-apa ya Bikit ya. Memang orang tuh kalau emang udah kebanyakan masalah hidup bisanya komentar terus, kayak kita sama gue sama Dita nih komentar terus kan, tweet-tweetan orang dikomentarin terus kan. So-wise aja kita, padahal hidup tuh banyak sekali masalah, kita pun tak bisa menyelesaikan masalah hidup kita sendiri. Cuman ya inilah bentuk coping orang kan beda-beda ya. Ada yang dengan sharing kayak gini, ada yang misu-misu di Instagram orang, ada yang ngebucin win-win. Misu-misu itu kan bentuk coping mereka kan. Dreamcatcher guys, judulnya Odd Eye. Yes, berhubungan sama itu gue pengen rekomendasiin lagunya Lay yang Joker. Tolong dengar lagu emang ini. Bagus? Ini bagus. Serius? Tapi emang gak bagus banget sih, tapi ini bagus. Menurut gue ini tuh sebuah apa ya, lo kalau ngedengerin lagu-lagunya Lay yang dia bikin sendiri, lo mendengarkan perkembangan dia as a producer dan as a composer tuh lo bisa ngedengerin dari musik-musiknya dia. Dan bersamaan dengan ini gue juga pengen mengungkapkan kekecewaan gue sama admin Twitternya We Are One EXO nih di Instagram dan Twitter. Tolong dong, Baekhyun Amusement Park itu udah berapa bulan yang lalu ya, ganti kayak avatarnya sama Joker. Kasian loh yang hising promosi sendiri gitu loh, kayak ya Allah Baekhyun terus apa-apa Baekhyun terus. Gue suka Baekhyun sih, tapi ya gak gitu juga gimana sih CM nih ya, nyebelin lama-lama nih manajemen. Ini jadi alasan Kak Aran udah gak jadi EXO-L lagi. Aku sekarang mah udah gak ada fandom, aku gak terlibat. Aku sekarang sahabat Noah anaknya. Gue kalau dipikir-pikir lagu Lay gimana ya, gue gak suka Lay. Gue sama gak bisa suka dengan lagu solonya Lay, tapi gue suka banget estetikanya, MV-nya itu bagus banget. Kayak gue lupa lagu yang terakhir apa, yang pokoknya mewah banget, kayak film Kingdomnya jago Netflix ya. Kayak film Kingdomnya Netflix tuh dijadiin MV. Wah itu bagus banget. Tapi gue belum lihat yang memang. Lead bukan sih menurut yang lo maksud. Yang lead yang lead ya. Ya lead kan. Jadi gue belum lihat sih yang Joker ini, akan gue lihat ya. Kayak MV-nya bagus deh ya gak sih? Bagus kok. Itu yang ada naga-naga kan, bagus banget. Oh iya, emang Chinese MV tuh bagus-bagus sih. Jackson juga kayak gitu tahu, bagus-bagus. MV-nya yang Tim Wong. Tolonglah SM Entertainment. Kan katanya kalian mau memunculkan kesan bahwa Zhang Yixing masih di EXO. Tapi cuma sesimpel avatar We Are One EXO ini aja nggak diganti tuh loh. Kayak jujur sih gue SJW sih jadinya, yang kayak ya udah sih Ron ngapain sih lo komentar, yang nggak gitu. Masalahnya tuh nggak sesuai sama omongan lo. Kayak orang berharap OT9 ini lama-lama ya udah OT9 nggak usah aja ada, OT8 juga nggak apa-apa. Pada akhirnya We Are One EXO juga cuma gitu doang kan. Kayak aduh. Kita tutup. Kalau ada yang mau marah-marah kayak Ron tadi, silakan aja luapkan kemarahan atau curhatannya di DM @kekorean_twt dan Kekorean di Twitter Kekorean _IG di Instagram. Sorry nggak fokus itu nih. Gara-gara kalau ada yang mau marah-marah, fokus. Alasanku berhenti menjadi Moon Bebe, silakan ungkapkan, bikin esai nanti kita bacain gitu. Itu kayaknya gue yang nulis lagi jangan-jangan. Enggak lah guys, gue nggak jadi gue nggak berhenti jadi Moon Bebe, tapi gue jadi Winnie loh, sama aja. Iya. Enggak guys, gue suka dua-duanya masih ya guys, gue masih OT7 tahu. 깊이 빠져들었어 더 가득한 거짓말 달콤한